wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Yuki. Semoga dengan banyak bersolawat kepada Nabi kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir Amin nanti. ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya zikir atau yasin tausiah dan doa yang akan disampaikan oleh Ustazah Umi Naila. Kepada Umi Naila kami persilahkan. Terima kasih. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allah. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa sihah wal afiyah wa salamah wal barakah wa ziyadatal mahabbah wal maghfirah wa husnal khatimah wa qabul hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin, amin ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Yeni sekeluarga selaku Sohibul Bait, mudah-mudahan rumahnya tambah berkah, rezekinya tambah berkah, rumah tangganya juga barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan dengan silaturahmi di siang hari ini menjadi jalan dikabul apa yang dihajatkan. Yang saya hormati dan semoga Allah muliakan Ibu Hajah selaku Ketua Taklim beserta para pengurusnya, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Ibu-ibu solihah Majelis Ta'lim Al-Jannah, insya Allah namanya juga sudah Al-Jannah, berarti ini sudah menjadi doa calon-calon penghuni surganya Allah. Yang saya hormati, yang saya cintai, mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di kesempatan siang hari yang penuh berkah ini Allah sehatkan jasmani ruhaninya, Allah bahagiakan lahir dan batinnya, Allah mudahkan jalan rezekinya yang halal, yang berkah, berlimpah dari berbagai arah untuk bekal ibadah. Dan insya Allah setiap langkah kaki kita di siang hari ini, niat silaturahmi, niat tolabul ilmi menjadi bekal kita yang Allah balas, Allah lipat gandakan kebaikan kita tidak hanya di dunia, tapi kelak menjadi bekal untuk kita pulang kampung ke kampung keabadian, yakni kampung akhirat. Amin ya roh akhirat, amin ya roh akhirat, amin ya robbal. Kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, karena atas karunia-Nya lah kita bisa sampai detik ini menikmati nikmatnya sehat, menikmati nikmatnya lapang, menikmati nikmatnya hidup ya Bu ya. Bahkan nafas yang keluar masuk setiap saat ini adalah bukti tanda kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya. Maka seyogianya lah berkewajiban kita sebagai hamba Allah yang lemah agar setiap saat memuji atas kemahabesaran Allah, memuji atas kemahabaikan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih tercinta, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in, tabi'atnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin, amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum dilanjutkan ke materi inti yaitu tawasul dan baca Yasin, kita sama-sama mengkaji dulu ilmu Allah. Tujuannya apa? Agar semakin hari semakin meningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena iman itulah yang menjadi jalan keselamatan kita, jalan kebahagiaan kita, jalan keuntungan kita, tidak hanya hidup di dunia yang sementara. Betul tidak Bu?
karena hidup di dunia ini hanya sebentar saja, kata Rasul. Bahkan Rasul pun bersabda di dalam salah satu hadisnya, usia umatku, kata Rasul, itu tidak akan jauh dari usia yang Allah berikan kepadaku. Rasul Allah panggil di usia berapa tahun? 63 tahun. Berarti yang sekarang usianya 62 tahun harus siap-siap ya Bu ya. Siap-siap apa? Siap-siap nambah ibadah ya Bu ya. Karena namanya usia, nggak usah nunggu sampai 60 tahun. Ada yang kemarin usia masih belia 28, 30. Kalau waktunya pulang, kata Allah ya pulang. Makanya dengan adanya sabda Rasul tersebut berarti kita setiap saat harus mawas diri. Setiap saat jangan merasa lengah, jangan merasa terlalu betah hidup di dunia sehingga lupa tujuan utama kita diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah. Nah, di antaranya untuk mendapat keuntungan, keberkahan, kebahagiaan lahir batin dunia akhirat adalah dengan menjaga modal yang sudah Allah berikan kepada kita. Modalnya apa Bu? Iman ya Bu ya. Modal iman Allah sudah berikan, Allah sudah titipkan. Jaga agar iman tersebut bisa kita bawa nanti menghadap Allah. Dalam salah satu keterangan disebutkan, ini untuk nambah keyakinan, keimanan bahwa kita itu hidup di dunia harus semakin kuat. Keimanan meningkatkan ketakwaan setiap saat ya Bu ya. Karena tidak ada yang paling membahagiakan hidup kita kecuali ketika kita hidup bersama Allah. Tidak ada catatannya hidup sulit kalau kita melibatkan Allah di setiap kesempatan. Pokoknya moto hidup kita ditanamkan dalam hati, hidup akan indah dan mudah bila bersama Allah. Apa Ibu? Hidup indah dan mudah kalau bersama Allah. Tapi Umi saya rajin sholatnya, kok saya susah. Berarti itu ujian Ibu. Nanti Allah kasih di kemudian hari kemudahannya. Kadang Allah memberikan pahala kepada kita, ada yang ditempo. Tahu Ibu tempo? Ditahan dulu untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati nanti di akhirat. Pokoknya yakin setiap apapun ibadah yang kita lakukan, yakinkan dalam hati setiap kebaikan yang kita lakukan tidak mungkin Allah sia-siakan. Kalau namanya cuaca, ada yang namanya musim panas, musim hujan. Ya tadi malam angin luar biasa ya Bu ya. Ternyata katanya daerah Batam memang ombaknya lagi besar atau apa tadi baca di berita. Kita berdoa mudah-mudahan Allah menjaga keselamatan warga Kepri khususnya, umumnya semuanya, agar Indonesia aman-aman saja dan dalam keberkahan, limpahan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata dalam ngomongin masalah musim bukan hanya dalam hal cuaca saja. Kita sebagai hamba Allah akan dipertemukan dengan 4 musim. 4 musim itu apa? Yang pertama musim ujian manis. Kedua musim ujian pahit. Ketiga musim pujian, dipuji, disukai, disenangi, dihargai. Yang keempat musim cacian. Cacian itu apa? Orang yang nyinyir, julid, ngomongin itu akan ketemu di episode kehidupan kita. Nah, empat musim ini jadikan jalan agar kita semakin yakin lagi kepada Allah, semakin yakin lagi akan pertolongan Allah. Maka pentingnya mengaji agar terus diingatkan setiap saat. Lupa diingatin lagi, nggak tahu jadi tahu. Yang pertama, ketika kita dihadapkan dengan episode musim ujian manis, maka apa yang harus kita lakukan? Jangan merasa sombong, apalagi ujub ya Bu ya.
Kalau sombong apa, Bu? Sombong itu batorul haq wa gomtun nas, kata Rasul. Batorul haq itu menolak kebenaran. Jadi kalau ada orang ngingetin kita dalam kebaikan lalu kita nolak, nggak nerima, merasa kita lebih baik dari orang yang ngingetin, itu namanya sombong. Wa gomtun nas, dan meremehkan manusia. Ada orang yang pakai gamis murah, gamisnya paling beli di pasar kaget ini, harganya pun saya tahu, saya dong gamisnya tingkat mall Nagoya Hill. Nah, itu sombong. Jadi sombong itu bukan orang yang berpakaian bagus, bukan orang yang luar biasa cetar membahana. Kalau dia berpenampilan luar biasa, niat mensyukuri nikmat Allah, justru itu bagus. Jadi kadang kita selama ini sering salah persepsi. Orang yang penampilannya cetar, sombong kali, pamer dia. Ya biarin aja dia yang punya ya, Bu. Jangan-jangan kita yang iri, jangan-jangan kita yang dengki karena nggak punya. Nah, makanya yang dinamakan sombong itu bukan dari penampilannya yang luar biasa, tapi dari hatinya. Ketika dia menolak kebenaran, lalu dia meremehkan orang lain, maka itulah namanya sombong. Kalau ujub apa? Ujub adalah merasa diri mampu. Orang memuji kita, aduh ibu, sekarang ibu itu luar biasa, usahanya maju, mobilnya pun udah 8, rumahnya udah 12 tingkat. Lalu enggak memuji Allah, enggak alhamdulillah, ini atas karunia dari Allah, ini hanya titipan, doakan saya ya Bu agar saya tidak lupa diri. Enggak, tapi malah gini, siapa dulu dong entrepreneurnya, seminarnya saya sampai ke Zimbabwe, katanya gitu ya. Jadi merasa diri mampu, itu namanya ujub, enggak melibatkan Allah. Makanya ketika kita dihadapkan dengan musim ujian manis, perbanyak bersyukur, perbanyak mengingat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita bisa sampai detik ini pun atas karunia Allah, atas pertolongan Allah. Dan ingat, apa yang Allah titipkan pasti akan dimintai pertanggung jawaban. Dikasih keluasan rezeki, jadikan jalan rezekinya makin dekat kepada Allah. Jangan lupa zakatnya, jangan lupa sedekahnya, makin baik lagi beramal, makin baik lagi berinfak. Allah kasih kesehatan kepada kita, maka jadikan sehatnya jadi jalan meraih ridho Allah. Jadikan sehatnya jadi makin taat, makin semangat ibadah, makin rajin ke pengajian. Apapun yang Allah berikan dalam bentuk ujian manis, maka jadikan ujian manis itu jadi jembatan kita makin lebih dekat dan cinta lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ketika nanti kita dihadapkan dengan ujian pahit, sebenarnya ujian pahit bisa jadi obat. Obat itu menyembuhkan atau menghancurkan. Menyembuhkan ya Bu, kita sakit diperiksa ke dokter, dikasih obat, resep obat, tujuannya agar apa? Sembuh. Ada nggak obat yang enak rasa pop es? Nggak ada, pahit ya Bu. Nah, ketika detik ini atau kapanpun itu kita dihadapkan dengan episode ujian pahit, anggaplah ujian ini adalah obat agar iman kita makin kuat, dosa diampunkan, kita makin jadi lebih dekat kepada Allah yang menciptakan kita. Karena biasanya, nggak semuanya nih Bung, biasanya orang banyak yang lulus ujian di hadapan Allah ketika diuji dengan ujian pahit. Betul tidak? Kebanyakan orang mau bangun tahajud malam kalau dia terlilit hutang. Ya Allah, hutang saya udah jatuh tempo, curhat ke ustad, curhat ke ustadah. Kata ustadah, bangun sholat malam, perbanyak sholat, perbanyak itu karena ingat hutang mau lunas. Itu diuji dengan kepahitan atau kemanisan Bu? Kalau kemanisan malah diabetes ya Bu ya. Kan kalau kita
minum makanan yang manis-manis, jangan terlalu juga, nanti malah jadi diabetes, bahaya. Nah makanya ketika sesekali Allah uji kita dengan apapun itu yang merasa kita sakit, merasa kita bingung, merasa kita gundah gulana, anggap saja ini adalah kado dari Allah yang Allah bungkus dengan ujian pahit. Yakin ini adalah tanda cintanya Allah kepada kita semuanya. Nggak mungkin Allah mendolimi hambanya, nggak mungkin, mustahil Allah tidak menolong hambanya. Ketika Allah memberikan ujian, maka Allah udah siapkan, Allah sudah takar kesabaran untuk kita bisa menghadapinya. Itu nomor kedua. Yang ketiga, ujian ketika dipuji. Nah hati-hati ketika kita disanjung, ketika kita dipuji, dibilang baik, dibilang solihah, dibilang istri binangkit, dibilang wanita multi talentan, ya Bu ya? Multi talenta, bukan multi talentan. Jangan merasa berbangga diri. Siapa dulu dong? Aku kan dulu kuliahnya di Australia. Nah, memang kalau betul itu ya nggak apa-apa. Cuma untuk memperbaiki agar hati kita tidak dihinggapi sifat sombong, ketika kita dihadapkan dengan musim pujian, kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat ucapkan Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena khawatirnya kalau kita terlalu senang dipuji, nanti ekspektasi kita akan ngedrop kalau orang sudah mulai tidak memuji. Kan kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, kalau kita mau mencari penderitaan yang paling sederhana adalah berharaplah kepada manusia. Tidak ada yang paling menyakitkan di muka bumi ini, kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, kecuali ketika kita berhadap kepada manusia. Ingin diterima kasihi, ingin dipuji, ingin dihargai, bahkan oleh suami sendiri. Jadi kalau kita ngurus suami, udah aja loh lillahi ta'ala. Kita masak nih Bu dari pagi untuk menyiapkan sarapan suami atau bawa bekal untuk suami kerja. Ternyata disuruh sarapan, kata suami gini, Mama mohon maaf ya, Papa mau sarapan di luar. Diajak oleh klien, padahal kita udah bela-belain, lagi sakit kepala pun maksa. Coba apa yang kita lakukan ketika mendengar ayang embe berbicara seperti itu. Bagi orang yang ikhlas, ya sudah Pak, nggak apa-apa, mungkin ini rezeki mama sama anak-anak. Tapi kalau kita kurang sabar, tahu gitu ngomong dong dari tadi gitu ya. Ini lagi pusing pun saya bela-belain masak. Itu bagi orang yang tidak tahu bahwa kita berbuat baik kepada suami pun udah aja lillahi ta'ala. Dan jangan suka membanding-bandingkan dengan rumah tangga orang lain. Masing-masing rumah tangga punya resep sendiri-sendiri. Jangan pernah lihat rumah tangga di media sosial, apalagi sekelas artis. Kalau artis kan aduh I love you juga tiap hari, masih bunga tiap hari. Terus ulang tahun kadonya apa Bu? Mobil. Kadonya berlian. Kita mah apalah lupa. Suami juga sama, nggak usah sakit hati, merasa nggak dihargain. Ini saya udah berbakti kepada dia 20 tahun, ingat kek, peka kek, nggak boleh ya Bu ya. Pokoknya intinya apa yang kita lakukan setiap hari, luaskan hati kita lillahi ta'ala. Dan itu harus latihan, perlu latihan, namanya riadoh. Kalau dalam bahasa ilmu tasawuf namanya riadoh, harus latihan. Ingat, ketika kita dipuji oleh Allah dengan ujian manis, tapi kita malah lupa diri, naudzubillah, maka ujian manis tersebut akan menghanguskan amal ibadah yang sudah kita lakukan. Makanya pentingnya melatih lidah kita dengan banyak dzikir, agar ketika kita dipuji tidak terbang, ketika kita dihina tidak tumbang. Biasa-biasa aja. Orang memuji nggak tahu aslinya kita apa? Banyak hutang, banyak dosa ya Bu ya. Untung Allah maha baik.
Ada dalam kalimah nama-nama Allah namanya Satar, ya Satar, ya Satar, Allah yang menutupi aib kita. Itu kan betapa baiknya Allah. Coba kalau dibukakan semua aib kita di sini, nggak bakal mau kenal lagi sama saya mungkin, nggak mau manggil lagi Umi Naila, ternyata tahu boroknya, mungkin gitu ya. Namanya manusia pasti punya kekurangan, kesalahan, dan Allah tutupi sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika dipuji biasa-biasa saja, jangan sampai hidungnya terbang ke langit ketujuh, tapi perbanyak alhamdulillah. Terakhir nomor 4, musim dicaci. Akan ada waktunya nanti apapun yang kita lakukan salah di mata orang. Kita ngomong A diomongin, kita ngomong B dijulidin, julid, nyinyir, digibahin, digosipin, akan ada masanya. Apa sikap kita? Sudahlah, anggap setiap omongan orang yang menyakitkan kita adalah jalan kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ingat, tidak ada dosa yang tidak diampuni, semua Allah ampuni, kecuali dosa murtad. Yang kedua, dosa ghibah. Dosa ghibah tidak bisa dihapus dengan amal ibadah kita. Kita sholat 5 waktunya tepat, rawatibnya gak pernah ketinggalan, tahajud, duha, hajat, taubat, tahajud, semuanya kita kerjakan. Tapi ketika siang kita sibuk gosipin orang, sibuk ngomongin kekurangan orang, hilang semua amal yang sudah kita lakukan. Dan Allah tidak akan ampuni dosa ghibah kita kalau orang yang kita gibahin tidak mengampuni gosip kita kepada dia. Makanya berhati-hatilah. Apalagi ini sudah ganti tahun ya Bu ya, 1447 Hijriah. Kita sama-sama niatkan dalam hati agar kita termasuk orang yang beruntung. Beruntung tidak hanya di dunia, tapi beruntung kelak di hadapan Allah. Siapa yang beruntung? Orang yang beruntung dalam pandangan Rasulullah SAW, orang yang hari ini ibadahnya lebih baik dari hari kemarin. Maka tekadkan dalam hati, ya Allah, tahun ini saya mau lebih baik lagi dari saya sebelumnya. Apa? Latihan. Pokoknya udah kuncinya semuanya latihan. Rajin sholat tahajud karena berlatih tahajud tiap malam. Jadi kalau ketinggalan merasa kurang. Nanti kalau dilatih lisan kita dengan banyak zikir, ketika ngomongin orang pasti Allah akan ada aja jalannya nolong kita agar kita tidak terjerumus ke dosa ghibah. Mudah-mudahan berkah dan manfaat, dan insya Allah kita semuanya selalu meminta pertolongan Allah dalam musim apapun. Kita selalu dijaga hati kita agar tidak pernah lupa akan kemahabaikan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita lanjutkan ke pembacaan surah Yasin. Sebelumnya kita tawasulan bil barakah. Mudah-mudahan silaturahmi kita di siang hari ini Allah ridhoi, dan silaturahmi kita menjadi jalan. Yang sakit Allah sehatkan, yang sedih Allah bahagiakan, yang susah Allah mudahkan, yang sempit Allah lapangkan, yang punya hajat apapun dengan silaturahmi kita semoga Allah kabulkan. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin
khususan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, wa khususan Kiai Haji Khair Afandi bin Haji Raden Mas Abdullah, wa khususan Raja Haji Ali Fisabilillah, wa khususan Kiai Haji Muhammad Zain bin Abdul Ghani Al-Banjari, wa khususan Allahumma inna nas'aluka bikaromatihim wa bimu'jizatihim an tuyassira umurana wa hasil maqasidana. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa asatidatina wa asatidati asatidatina wa liman ijtama'ana hahuna bisababi, khususan ila ruhi. Silakan ibu-ibu yang ingin mengirim hadiah untuk kedua orang tua, kerabat, saudara, ataupun orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita, silahkan sebutkan namanya masing-masing. Khususon Bapak Parto Wijoyo bin Bapak Singo Wijoyo, Ibu Sri Suparti bin Binti Bapak Panti, Ibu Yusni binti Bapak Haji Muhammad bin Bapak Haji Musa, Bapak Masnun bin Bapak Haji Muhammad, Bapak Kuryadi bin Bapak Haji Muhammad, Bapak Basri bin Bulan, Ibu Srihan binti Hawa. Ghafarallahu dunubana wa dunubahum wa tabata imanahum wa taqabbal minhum amalahum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Ma antum illa basharun mithluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna
المرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أرسلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد
هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جنود محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثله ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم خذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa lizawjina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Allahumma wa a'til mithla thawabi ma qara'nahu min kalamikal karim wa barakata ma talawnahu min kalamikal hakim hadiyatan minna ila arwahil madkurin. Ghafarallahu dhunubana wa dhunubahum wa tabata imanahum wa taqabbal minhum a'malahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita baca di siang hari ini Allah berikan pahala keberkahannya untuk almarhum, almarhumah, kedua orang tua, kerabat, saudara yang sudah mendahului kita, dan umumnya untuk kita dan keluarga kita. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa dalam lindungan Allah dimanapun dan kapanpun, dan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan pertolongan Allah dimanapun berada. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Umi Naila, sehingga semoga apa yang disampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan